Hai, welcome to Aska Talks. Hai semua, apa kabar? Akhirnya aku balik lagi. But now I am back with a new video. Dan di video kali ini aku akan ngomongin tentang practical tips pada saat teman-teman menulis essay. Kita langsung aja ke tips yang pertama. Look for keywords. Jadi sebelum teman-teman menulis esai untuk beasiswa, untuk tugas, atau untuk daftar kuliah ke luar negeri, esai apapun, pertama kalian harus cari dulu nih kata kuncinya. Sebenarnya apa sih yang diminta untuk kalian jawab? Nah, biasanya kata kunci ini akan ada di soal ataupun di instruction apa sih yang harus kalian tulis. Dan nanti kata kunci itu juga harus kalian sisipkan di tulisan kalian atau di esai kalian. Contohnya, untuk beasiswa Chevening ada 4 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya itu adalah tentang leadership. Nah, kalau kalian lihat instruction atau soalnya, itu terlihat jelas bahwa kata kuncinya itu leadership, terus juga networking, dan kemampuan untuk memimpin diri sendiri dan juga field yang teman-teman itu pelajari. Nah, dengan seperti itu berarti teman-teman juga harus menyisipkan kata leadership atau sinonim-sinonim yang bisa menggambarkan bahwa teman-teman itu memiliki sifat kepemimpinan. Jadi yang pertama banget ya, sebelum mulai tulis, look for keywords karena keywords itu kunci. Yang kedua, nah, untuk penulisan esai bahasa Inggris, you have to decide on the main tense atau grammar intinya nih. Dan aku sarankan teman-teman pakai simple tenses atau simple present, simple past, simple future. Itu bisa di googling aja ya. Artinya adalah grammar yang nggak usah terlalu complicated karena beberapa orang mungkin mencoba menggunakan grammar yang advance tapi ternyata karena mereka belum menguasai 100% malah nanti maknanya berbeda dan malah bisa mencederai esai tersebut gitu. Karena mungkin intinya itu bagus tapi delivery-nya itu kurang baik karena grammarnya tidak sempurna. Kalau teman-teman pakai simple tenses, itu bisa memudahkan. Bisa di googling sendiri. Menurutku untuk penulisan bahasa Inggris, kalau teman-teman agak ragu-ragu, fokus dulu ke simple tenses. Yang ketiga, hindari cliche words or phrases. Jadi hindari istilah-istilah atau kata-kata yang klise. Kata-kata yang klise tuh yang kayak apa sih? Yang sering banget diulang-ulang. Contohnya, in this day and age, atau at this moment in time, atau misalnya throughout history. Jadi istilah-istilah yang sebenarnya teman-teman bisa bikin to the point. Misalnya in this day and age, itu kan maksudnya di zaman sekarang gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan juga sangat klise ya. Artinya tuh sudah sering dipakai dan nggak ada makna apa-apa gitu. Karena bisa dibikin to the point sekarang atau langsung aja kita bisa bilang now gitu atau currently gitu kan. I am doing this atau currently I work at this gitu. Jadi hindari kata-kata klise dan ini bisa banget kalian Google. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian menggunakan istilah dan kata-kata yang klise atau cliche words and phrases, ini akan bikin yang baca itu agak ilfeel ya, dalam artian mereka akan melihat kalian itu terlalu sama lah dengan yang lain gitu. Jadi you're not unique, you're writing something that's actually too cliche, nggak ada makna khususnya, jadi lebih baik to the point. Yang keempat, hindari pengulangan kata. Contohnya kata-kata sambung atau transition words khususnya. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai first, second, third, itu jangan diulang-ulang lagi. Dan menurut aku sih hindari terlalu banyak pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Kalian bisa mix misalnya pakai afterwards, terus juga bisa pakai moreover dan transition words lainnya. Itu bisa di Google ya. Jadi hindari kata sambung atau transition words yang
berulang-ulang ditulis, karena kalau ditulis terlalu banyak itu juga akan membuat yang baca agak ilfeel karena dilihat kok kurang kreatif dalam penulisan, dan itu memang teknik penulisan. Nah, tips yang terakhir yaitu untuk proofreading. Nah, proofreading ini kalian nggak harus terus minta tolong orang, walaupun itu sangat baik ya. Aku sangat menyarankan kita harus cari mentor atau orang yang bisa bantu kita proofread tulisan kita. Tapi kita sendiri pun harus bisa mulai nge-proofread tulisan kita. Cara yang paling mudah untuk memproofread sendiri adalah dengan mentransfer tulisan teman-teman ke Google Docs. Nah, di Google Docs ini gratis dan teman-teman otomatis bisa lihat mana nih grammar yang benar, yang salah, atau kata-kata yang harus diperbaiki. Bisa juga pakai Grammarly, tapi kalau nggak salah Grammarly itu teman-teman harus bayar, atau teman-teman benar-benar baca secara rinci. Nah, kalau teman-teman mau baca sendiri lagi tulisannya, jangan lupa take a day off, istirahat dulu 1 hari. Misalnya teman-teman terakhir tulis hari ini, besok jangan disentuh tulisannya, besoknya, lusanya baru teman-teman baca lagi. Kenapa? Karena biar teman-teman itu nggak terlalu subjektif. Jadi ada jeda setelah teman-teman tulis untuk teman-teman review sendiri gitu ya. Karena kalau kita habis nulis langsung review, biasanya masih tetap terlewat miss-nya atau kesalahan-kesalahannya. Jadi kita harus istirahat dari menulis dulu, ibaratnya kita lupain baru kita baca lagi. Nah, ada satu lagi yang pengen aku kenalin ke kalian, yaitu Dreamcatcher December. Apa sih Dreamcatcher December? Jadi itu adalah inisiatif yang aku lakukan lewat platform Instagram @aska.talks. Akan ada 2 program. Yang pertama adalah Crash Course Grammar, yang satu lagi adalah grup coaching untuk pendaftaran universitas di luar negeri, khususnya di UK. Jadi untuk teman-teman yang ingin mempelajari dan juga mempertajam grammar kalian dari mulai simple tenses, perfect tenses, sampai juga common mistakes, bisa ikut daftar yang Grammar Crash Course. Satu lagi adalah grup coaching untuk University Application to UK Universities. Di situ aku akan bahas tentang apa aja sih yang harus disiapin, bikin esainya seperti apa sih, recommendation letternya yang harus disiapkan seperti apa sih. Jadi kalau teman-teman tertarik, jangan lupa DM Instagram @aska.talks karena informasi lengkapnya nanti akan aku sampaikan di situ. Oke, jadi itu dia untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang mau ikutan Dreamcatcher December bisa DM Instagram @aska.talks. If you like this video, give this video a thumbs up. Jangan lupa subscribe juga untuk yang belum subscribe, and I'll see you in my next video. Bye!